Pemirsa, tak hanya pasien dan keluarga pasien saja yang harus memperhatikan bagaimana mekanisme ketika membutuhkan plasma convalescent. Namun si pendonor plasma atau penyintas COVID pun juga wajib mengetahui hal-hal yang harus diketahui. Nah, Pak Zainal, ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya Pak. Apa sih yang harus diperhatikan bagi para calon pendonor atau penyintas COVID-19 ketika ingin berdonor? Ya. Pertama, saya mengajak seluruh masyarakat yang penyintas donor agar mau secara sukarela mendonorkan plasmanya apabila dia sudah sembuh dari COVID, karena untuk membantu saudara kita yang lain. Pertama itu, namun proses dalam berdonor ini memang ada syarat-syarat tertentu. Pertama, memang dia penyintas yang pernah dibuktikan dia dengan swabnya antigen bahwa dinyatakan positif atau swab PCR. Setelah itu dia sudah sembuh. Dari kesembuhan itu, maka dengan waktu cukup, yaitu sekitar 14 hari, 14 hari, maka dia baru bisa berdonor. Proses berdonornya, maka masyarakat harus melalui screening yang dilakukan di PMI Jember. Jadi saya minta kesadarannya, kalau ada keinginan berdonor, datanglah ke PMI UDD, unit donor darah PMI Jember di Jalan Trikoyo. Maka dia harus datang ke sini, diambil sampelnya untuk dilakukan penelitian. Tentu diperiksa sampel itu apakah memenuhi syarat untuk berdonor plasma. Satu diantaranya titer antibodinya harus mencukupi. Titer antibodi ini harus 100 ke atas ya. 100 ke atas baru bisa berdonor. Yang kedua, tentu apakah dalam posisi dia sudah sehat dari COVID, masih adakah penyakit lain. Kalau ada penyakit-penyakit lain tertentu, kayak HIV, AIDS, sipilis, dan hepatitis, tentu tidak akan kita lanjutkan untuk menjadi pendonor. Apabila tidak ada kelainan penyakit-penyakit itu, maka dia dinyatakan lolos. Selain titer antibodinya cukup, tidak ada penyakit penyerta yang lain yang itu bisa menularkan, kayak hepatitis dan sebagainya, maka dia dinyatakan lolos untuk berdonor. Setelah itu, barulah kita jadwal mereka untuk diambil plasmanya. Pengambilan plasma di unit donor darah memerlukan waktu sedikitnya 2 jam sampai 3 jam. 2 jam minimal, maksimal 3 jam proses pengambilan plasmanya, sehingga membutuhkan kesungguhan dan kesabaran di dalam proses pengambilan plasma ini. Itu tidak sama dengan donor biasa. Kalau donor biasa 15 menit selesai. Kalau donor plasma minimal 2 jam, maksimal 3 jam. Minimal 2 jam, maksimal 3 jam ya Pak, cukup lama juga. Cukup lama. Ya, adakah hal-hal lain yang mungkin bisa diperhatikan Pak bagi calon pendonor Pak selain itu? Wajib istirahat dulu atau bagaimana gitu Pak? Tentu, pendonor itu setelah dinyatakan screeningnya lolos, dan apabila dia tidak langsung diambil karena adanya antrian, maka diambil besok atau lusanya, tentu sepanjang 2 hari itu dia harus menjaga diri dia dalam kondisi sehat. Karena begitu screening sudah diambil, PMI sudah mengeluarkan biaya untuk memeriksa semua itu menggunakan biaya. Maka dia harus menjaga sampai pada antriannya tiba. Jangan terlalu banyak makan lemak, jangan terlalu capek juga, harus menjaga lah untuk berdonor. Karena plasmanya sangat dibutuhkan oleh pihak lain yang dalam hal ini kena COVID-19 dan agar terjadi kesembuhan. Baik. Dari penyintas COVID-19 sendiri Pak, jika ingin mendonorkan darahnya itu maksimal berapa kali Pak Zainal? Apa cukup 1 kali atau mungkin bisa 2 kali? Apabila titer antibodinya tinggi, tentu tinggi, bisa diambil 2 minggu sekali dan sampai 3 kali. Maksimal 3 kali ya Pak Zainal? Dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan, baik. Tapi boleh 2 minggu sekali diambil. Gitu lah. Jadi apabila titer antibodinya tinggi, ada tempoh hari pasien mantan penyintas COVID, titer antibodinya tinggi, diambil sampai 3 kali. Nah, ini Bapak dalam prosesnya selama ini ketika si penyintas ingin mendonorkan darahnya atau yang lain, apakah ada kendala Pak Zainal? Sampai saat ini untuk proses itu tidak pernah ada hambatan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Memang tidak bisa ini satu sisi aja, pendonor aja, PMI aja, tapi termasuk pertama sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang di rumah sakit juga di dalam memberikan terapi terhadap plasma ini jangan sampai terlambat permohonannya, sehingga semuanya bisa
berjalan semua maksimal dengan baik gitu. Memang perlu sinergi kerjasama yang baik. Tentu selain kita sinergi untuk menyelamatkan, kita juga sinergi jangan sampai memberi kesempatan oknum yang orang justru menghambat dan merugikan proses ini. Jangan memberi celah seperti jangan itu memberi ya, celah. Baik, Pak Zainal, di sesi terakhir sebelum kita tutup di segmen ketiga ini, untuk mengantisipasi adanya penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, juga untuk turut menekan angka penyebaran COVID-19 di Jember, apa himbauan yang bisa Pak Zainal berikan kepada masyarakat? Ya. Pertama, untuk penyebaran COVID-19 agar tidak terjadi, maka saya mengajak seluruh saudara saya, khususnya masyarakat Jember, itu agar taat terhadap protokol kesehatan. Kalau di PMI mengenal 6M, ya, maka untuk taat kepada prokes itu tidak boleh ditawar-tawar, ya. Biarpun ada kondisi-kondisi yang membaik pun, tetap prokes harus ditaati. Yang kedua, tentu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu tugas-tugas PMI dengan sukarela mendonorkan plasmanya sebagai yang penyintas COVID, termasuk donor darah biasa. Ini terus terang sebuah karya dan sebuah nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat di dalam memikirkan sesama, ya, karena kita telah lalui kemarin bulan donor yang dengan tema donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga. Ya. Jadi termasuk mendonorkan plasmanya itu juga agar kehidupan dunia terjaga. Maka ini luar biasa, mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh masyarakat, Allah lah yang akan membalasnya. Yang ketiga, tentu di dalam bekerja melayani masyarakat, PMI tidak sendiri. Ada rumah sakit. Saya kepada saudara saya seluruh rumah sakit, saya sampaikan terima kasih kerjasamanya selama ini, dan terus tetap semangat bersama, dan jangan beri celah orang-orang untuk mengambil kesempatan di dalam regulasi yang telah kita atur dengan baik ini bersama rumah sakit. Masih ada orang lain punya kesempatan untuk merugikan pasien, menipu pasien dan semuanya. Ini ayo sama-sama. Dan sepanjang ini di seluruh wilayah Jember dan wilayah Tapal Kuda, kerjasamanya dengan PMI Jember semua sangat baik, seluruh rumah sakit, dan ini terus dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Jangan sedikit pun diberi peluang orang lain memanfaatkan dan merugikan pasien. Itu aja. Baik, sangat luar biasa sekali. Ya, pemirsa, demikian tadi Tajam Dialog bersama Ketua PMI Kabupaten Jember, Bapak EA Zainal Marzuki, SHMH, dengan tema Waspada Penipuan Plasma Convalescent. Terima kasih banyak Pak Zainal atas waktunya. Sama-sama Mbak Prima, terima kasih. Semoga banyak dari dialog ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan lebih waspada seperti itu ya Pak. Saya terima kasih pada Jember 1 TV yang tiada henti-hentinya membantu PMI Jember dalam mensosialisasi utamanya, yang kedua selalu mensupport, terus memberikan semangat kepada seluruh kekuatan PMI Jember agar terus berkarya. Terima kasih banyak untuk Jember 1 TV. Baik, pemirsa, seperti kita ketahui, negara kita sedang berduka akan adanya pandemi COVID-19. Banyak orang yang membutuhkan plasma convalescent. Cara mendapatkannya pun tidak mudah, harus melalui prosedur-prosedur tertentu. Pasien maupun keluarga pasien yang membutuhkan plasma convalescent hendaknya lebih waspada jika ada oknum-oknum yang menawarkan bantuan plasma dengan cara yang tidak wajar. Begitupun dengan pelaku yang ingin melakukan tindak penipuan. Jangan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi. Mari kita membantu kepada sesama yang membutuhkan. Mari kita berdonor, karena setiap tetes plasma yang didonorkan akan membantu menyelamatkan kehidupan. Saya Prima Irfantari beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV. Terima kasih banyak. Terima kasih.